Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa ja'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudariku, Bapak Ibu hadirin hadirat, jemaah majelis taklim di hari Ahad di Masjid Al-Furqan yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmatnya senantiasa menganugerahkan kekuatan, keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan kita berharap akan mendapatkan kesuksesan hakikat yang sesungguhnya dalam hidup ini ketika seseorang, setiap kebaikan-kebaikan diridhoi oleh Allah. Setiap seseorang ketika diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum mati, dan ketika seseorang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itulah sesungguhnya hakikat kesuksesan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan mungkin harapan kita semua. Mudah-mudahan kita bersyukur sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, nikmat, hidayah dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tersampaikan kepada sosok figur yang dimuliakan oleh Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudariku seiman sekeyakinan yang kami cintai karena Allah, kajian kita pada Ahad pagi ini tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quranul Karim. Kata takwa itu sering diucapkan, bahkan salah satu rukun khutbah yang tidak boleh ditinggalkan ketika seseorang membacakan khutbah. Setiap khotib ketika menyampaikan khutbah hari Jumat, pasti kita mendengar kata-kata takwa. Dan di dalam Al-Quran pun tidak kurang dari 238 kali ucapan kata takwa. 238 kali kata takwa diucapkan di dalam Al-Quranul Karim. Begitu pentingnya kata takwa ini, karena sedikit sekali kata-kata di dalam Al-Quran yang diulang dan diulang. Paling tidak kebanyakan 200 ke bawah, tapi ini sudah 200 lebih kata takwa diucapkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nyata betul bahwa begitu besarnya peranan yang Allah inginkan ketika seseorang menjadikan dirinya orang-orang yang bertakwa. Banyak ketika ayat Al-Quran dikaitkan dengan kematian. Misalnya tepatnya dalam surah Ali Imran, misalnya ayat 102. Ini sering disampaikan oleh para khotib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, bahkan ditaukidkan, ditekankan lagi. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ternyata kata takwa ini ditaukidkan karena banyak orang yang takwa itu sekedar ucapan. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengingatkan, misalnya hadis sahih yang bersumber dari Abu Dzar, ittaqillah haitsu ma kunta, kata Nabi, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Makanya ingatan, berarti kata takwa ini ketika seseorang mengakui Allah secara utuh, keyakinan yang penuh. Makanya kata iman dan takwa dirangkai dalam satu bait ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Bahkan ayat itu diakhiri dengan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, utuh dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Artinya kata takwa ini dikaitkan dengan kematian. Nah, bahkan di dalam surat yang lain, ketinggian orang-orang yang bertakwa, kemuliaan orang-orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat misalnya. Yang di ayat itu diakhiri dengan inna akramakum indallahi atqakum.
Dijadikan seseorang itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Disudahi dengan inna akramakum indallahi atqakum. Dan kemuliaan manusia itu adalah terletak pada ketakwaannya. Nah, inilah saudaraku sekalian, letak keadilan Allah. Kalau semata-mata yang bakal masuk surga itu adalah orang-orang yang berharta, maka orang miskin tidak kebagian surga. Kalau yang bertakwa itu khusus orang-orang yang bagus rupanya, besar badannya, hebat perawakannya. Mungkin yang paling banyak masuk surga para artis. Jika memang yang masuk surga itu orang-orang yang memiliki kemampuan, skill, keahlian, keilmuan, pangkat dan jabatan, mungkin kita tidak kebagian karena ilmu kita kurang. Tapi Allah tidak menyatakan seperti itu. Yang mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Lalu apa sih takwa ini sebenarnya? Imam Ghazali menyatakan kata takwa itu, Hujjatul Islam mengatakan bahwa takwa ini adalah orang-orang yang membersihkan diri dari perbuatan dosa. Takwa itu. Bahkan kata Imam Ghazali, takwa itu bisa dimaknai menjaga diri dari segala perbuatan maksiat. Di dalam Al-Quran yang semua kita hafal, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, itu dalil yang menyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab Allah, la raib, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu, tidak ada keraguan, seluruhnya penuh dengan keyakinan. Petunjuk, hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Ayat menjelaskan ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, sampai ke ayat ke 5. Seluruh itu rangkaian-rangkaian daripada ibadah-ibadah, amalia-amalia, baik dari segi keimanan, percaya kepada yang gaib, maupun perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah amalia syariat. Mengerjakan sholat, mendirikan sholat, menginfakkan harta di jalan Allah. Nah, kemudian para fuqaha, ahli fikih lalu menyimpulkan pendapat dari Imam Ghazali dan disimpulkan juga dari apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Imam Ghazali menyatakan orang yang menjaga diri dari perbuatan maksiat. Al-Quran menyatakan takwa itu adalah orang takut kepada Allah dan orang-orang yang beriman, melaksanakan amal-amal soleh. Lalu para fuqaha mengartikan, mendefinisikan, bersepakat bahwa takwa itu adalah orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Makanya ketika kita mendengar khotib dalam khutbah sering, bertakwalah kamu dengan sebenar takwa. Orang yang bertakwa itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mengerjakan perintah Allah sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Tapi cegah dari perbuatan maksiat, menjauhi larangan Allah mutlak harus. Mampu tidak mampu, kita harus menjauhi daripada larangan-larangan Allah itu. Kalau amalia itu batas kemampuan kita. Sebatas apa kita mampu untuk melaksanakan amal itu. Tidak ada penegasan tertentu untuk melakukan satu amalan dalam kondisi kita tidak mampu untuk melakukannya. Zakat atau katakanlah sedekah bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu dengan harta, silakan sedekah dengan apapun. Makanya kata Nabi, sedekah itu kullu ma'rufin shadaqah. Segala bentuk kebaikan itu adalah sedekah. Tidak mampu dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, artinya sebatas kemampuan masing-masing dalam masalah amal. Tapi dalam masalah larangan-larangan Allah mutlak, mampu tidak mampu, sanggup tidak sanggup, harus kita jauhi. Karena inilah yang mencegah rahmat Allah turun kepada kita semua. Artinya kesimpulan, kata takwa ini adalah orang-orang yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dan terus istiqomah dalam menjalankan amalia-amalia, beriman dan beramal soleh. Karena kata iman dan amal ini selalu terkait, saudaraku, dalam Al-Quran. Begitu amanu, pasti wa amilus solehat. Seorang yang mengaku beriman tercermin terwujud dari amalnya. Tidak bisa kita mengaku beriman sementara tidak ada aplikasi dari amalan yang kita lakukan.
Ada orang yang beriman, mengaku beriman tapi tidak beramal, diragukan keimanannya. Ada orang yang beramal tapi belum tentu dia beriman, munafik namanya. Jadi ada orang yang beriman tapi tidak beramal, mengaku beriman tapi tidak beramal, meragukan keimanannya. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Nabi, tapi bagaimana bukti kita cinta kepada Allah dan Nabi itu? Wujudkan dong. Saya cinta kepada kedua orang tua kita, cinta kepada keluarga kita, cinta kepada saudara-saudara kita. Lalu bagaimana wujudnya? Meragukan cinta seperti itu. Tapi ada juga orang yang beramal, melakukan amal-amal soleh, tapi belum tentu dia beriman. Itulah yang disebut dengan munafik. Melakukan amalia bukan karena Allah semata-mata, tapi karena ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia. Makanya kata amanu wa amilus sholihat senantiasa berangkai. Begitu dia beriman, dia harus beramal. Dirangkai dengan kata amal pun dirangkai dengan kata-kata takwa. Saudara sekalian, hari ini kita akan coba mengungkap satu persatu tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang dimaksud oleh Allah itu dalam Al-Quran. Yang pertama, keutamaan orang bertakwa itu kita bisa lihat di dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini surah ke-8 ya, Pak Jireja ya, surah ke-8 di ayat ke-29 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, dirangkai dengan kata-kata takwa. Ittaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka kami akan memberikan kepada kamu Furqan. Nah ini Furqan sesuai dengan nama sekolah kita, Furqan. Akan diberikan Al-Furqan. Apa itu Furqan itu? Para mufassir ahli Al-Quran, pakar Al-Quran salah satu kutub menyatakan diberikan kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, membedakan yang benar dengan yang salah. Makanya di dalam hukum fikih, seorang yang dinyatakan bisa melaksanakan ibadah paling tidak sudah memayyiz. Fikih menyebut furqan itu memayyiz. Al-Quran menyebut furqan, fikih menyebut memayyiz. Apa memayyiz? Orang yang sudah berakal, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Maka anak-anak yang azan walaupun belum baligh, boleh dia melakukan azan karena sudah memayyiz. Tapi orang-orang yang walaupun sudah baligh tapi belum memayyiz, tidak sah untuk melakukan azan. Nah, mumayyiz artinya berakal. Quran menyebutkan furqan, bisa membedakan, diberikan kemampuan untuk bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil. Saudaraku, ini sebenarnya karunia Allah ketika seseorang bisa membedakan baik dengan yang buruk. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah. Ketika mulai abu-abu nih, mulai tersamar mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Kita kira ini bagus, ternyata buruk. Kita anggap wah ini benar nih, ini ajaran Allah nih. Ternyata bukan ajaran Allah. Wah ini benar nih, dari Nabi nih. Ternyata bukan. Itulah fitnah Dajjal di akhir zaman. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kemampuan kami untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya dalam doa Nabi kita pernah dengar doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila farzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan ya Allah kalau yang benar itu benar, agar kami berikan jalan kami untuk bisa melakukan kebenaran itu. Dan tunjukkan ya Allah kalau yang salah itu salah, dan berikan kemampuan kami untuk bisa menjauhi, menghindari dari hal itu. Karena banyak orang yang tahu itu salah tapi tidak bisa untuk melakukan, mencegah dari kesalahan itu. Tapi banyak juga orang yang tahu itu benar tapi dia berat untuk melakukannya. Maka yang kita mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kalau yang benar itu benar dan berikan kemampuan untuk melakukan.
Dan tunjukkan ya Allah kalau yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menghindari itu. Inilah Furqan. Bersyukur kita diberikan oleh Allah karunia ketika kita menjadi orang yang bertakwa, diberikan kemampuan untuk bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Furqan. Yang kedua, dalam ayat ini, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan kami akan hapus, bukan hapus ini, kami akan tutupi kesalahan. Jadi kalau dalam terjemah wa yukaffir ankum sayyi'atikum itu dalam terjemah menghapus, padahal dalam tafsir ya, itu asal kata dari kafaro. Kafaro ini bukan menghapus, tapi Allah akan menutupi. Kafaro itu ditutup. Jadi ditutup ini saudara sekalian belum tentu dihapus dosanya. Ketika ayat itu menyatakan wa yukaffir, kami akan tutupi. Kalau kita nulis, saudaraku sekalian, nulis ya. Lalu kita tip X. Masih ada tulisan itu? Masih ada tulisannya? Masih ada, cuman yukaffir ditutupi. Kalau dikorek-korek tip X itu, nyata lagi tak? Nyata lagi. Nah, di hari kiamat nanti ada orang yang dosanya cuma yukaffir, Allah tutupi. Tak Allah hapus. Kapan dibuka? Di hari kiamat nanti Allah buka tuh. Di dunia pun ada orang-orang yang dibuka oleh Allah aibnya. Nah, ini tafsir ini sebenarnya menyatakan Allah akan tutupi aibnya. Ditutupi aib kita. Makanya saudara sekalian, kita harus menjadi orang-orang yang beradab, bertawaduk dalam dunia ini. Hidup ini proses hijrah. Maka kami sering mengatakan di kajian setiap hari Jumat bahwasanya setiap orang bisa berhijrah, tapi tidak semua orang bisa istiqomah setelah berhijrah. Berhijrah penting, tapi istiqomah setelah hijrah itu jauh lebih penting. Berapa banyak orang yang hijrah, tapi ketika dia sudah hijrah dan tidak istiqomah, goyah. Jadi hijrah itu penting, tapi istiqomah di dalam hijrah itu penting. Ya, istiqomah. Maka istiqomah ini sering diucapkan kita. Ya. Berpegang teguh pada agama Allah ini sampai akhir hayat kita. Makanya Rasulullah sering menyatakan bahwa perbuatan baik teruslah dalam hidup ini. Istiqomah dalam berbuat baik. Karena kita tidak tahu dari kebaikan-kebaikan mana yang Allah ridha kepada kita. Kenapa kita terus membaca Al-Quran, terus mengkaji Al-Quran, terus majelis ta'lim ini? Karena kita tidak tahu dari majelis ilmu yang mana yang Allah ridha kepada kita. Kita baca Quran, kita pahami Quran, karena kita tidak tahu dari Al-Quran yang mana yang Allah ridha kepada kita. Sedekah terus sepanjang hayat, karena kita tidak tahu dari sekian sedekah yang kita lakukan di mana Allah akan ridha terhadap kita. Maka jangan terputus kita berbuat baik ini. Dan mohon kepada Allah agar tadi Allah menutupi aib-aib celah kita. Makanya kenapa ayat ini surah Al-Anfal 29 ini dilanjutkan dengan wa yaghfir lakum. Setelah Allah tutupi, Allah akan ampunkan dosanya. Ini Allah hapuskan dosanya. Ini kita kepengen bukan sekedar ditip X, bukan sekedar ditutupi, tapi mohon dihapuskan. Nah, khawatir yang inilah yang kadang-kadang di dunia sudah Allah buka nih. Memang Allah tutupi kesalahannya, belum Allah ampunkan, sekedar ditutupin dulu. Melihat manusia ini, kira-kira manusia ini diberikan i'tibar, pelajar dalam hidup ini dijadikan pelajaran. Banyak orang yang tidak bisa menjadikan pelajaran dalam hidup ini. Mulianya kita ini saudaraku sekalian, mohon maaf, mulianya kita di atas dunia ini karena Allah menutupi aib-aib kita. Semua kita punya aib, semua kita punya celah. Makanya mohon kepada Allah, wa yukaffir ankum, ya Allah tutupi aib-aib kami ini Allah, dan hapuskan, bukan sekadar ditutupin. Maka ayat itu wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunkan. Setelah dia bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, lalu wa yukaffir ankum sayyikum, lalu Allah menutupi aib-aibnya, menutupi kesalahannya, dan setelah itu Allah akan mengampunkan, wa yaghfir lakum, mengampunkan dosa-dosanya. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah itu sangat luas karunia-Nya itu. Allahu Akbar. Ustadz, apakah ada di dalam ayat lain yang kata-kata menghapus? Jadi kalau ada kata-kata Al-Quran mengatakan wa yukaffir, walaupun terjemahnya menghapus, itu sebenarnya bukan menghapus, tapi menutupi.
Ayat Al-Quran menyatakan menghapus, kita bisa buka di dalam surah Hud ayat 114. Nah itu menghapus tuh surah Hud ya. Itu surah keberapa Ustaz ajar aja? Surah Hud surah ke-11 ayat 114. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Subhanallah ya. Menghapus. Jadi perbuatan baik ini bisa menghapus perbuatan yang buruk. Kalau kita dulu pernah ya, berbuat maksiat, lalu kita melakukan kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita bahas masalah taubat, tidak cukup taubat itu sekedar mengucapkan ya Allah aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami pernah bahas masalah ya Allah ampunkan ya Allah, menangis kita. Lalu kita berusaha untuk tidak melakukan lagi perbuatan buruk itu. Tidak cukup sampai di situ. Kalau kita tidak lagi melakukan perbuatan buruk, harus dihiasi dengan nilai-nilai kebaikan supaya Allah ridho kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang bertaubat ya, tapi sayang mereka belum melakukan kebaikan-kebaikan itu, sekedar tidak melakukan keburukan saja. Nah, untuk memperbaiki kesalahan itu, ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan orang yang bertakwa yang kedua kita bisa buka di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf 96. Itu surah ke-7 ya. Al-A'raf 96. Jadi yang pertama tadi sudah kita jelaskan, orang yang bertakwa, orang yang mendapat keutamaan dari Allah adalah mendapatkan furqan, diberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dengan yang buruk, ditutupi aib-aibnya, dihapuskan kesalahannya. Keutamaan yang kedua yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dalam surah Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya, ada kata-kata seandainya dalam Al-Quran itu. Seandainya kata Allah. Ya. Ini berandai-andai Allah. Andai kata Allah. Itu mimpi ya. Kita memimpikan hal itu. Seandainya kata Allah. Sekiranya penduduk negeri, penduduk suatu negeri, suatu daerah tertentu, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Lagi-lagi kata iman dan takwa dirangkai. Iman, takwa. Ya. La fatahna alaihim barakat. Ya. Kami akan limpahkan kepada mereka barokah. Minas sama iwal ar. Dari langit dan bumi. Jadi barokah. Saudaraku, barokah ini suatu yang luar biasa. Makanya sering tuh kita mengucapkan kata barokah itu. Di transfer ke bahasa kita berkat. Berkat rahmat Allah ya. Bahasa Al-Qur'annya barokah. Kan terucap sering dalam doa itu. Kalau kita mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berkah tuh. Kalau orang nikah, dianjurkan Nabi kita berdoa untuk orang yang nikah, barakallahu hulaka wa baraka alaika wa ja'alaka bin khair. Berkat lagi. Semoga engkau diberkahi oleh Allah. Bahkan Nabi sering menyampaikan itu. Kalau orang tasyakuran umur, mensyukuri nikmat umur, barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi umurmu. Barokah, barokah, barokah. Ziyadatul khair, berkah itu. Menurut para mufassir, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ya. Bertambahnya kebaikan. Al-Qurtubi menyatakan yang dimaksud ayat ini berkah dari langit dan bumi. Dari langit dan bumi itu hujan dan tumbuh-tumbuhan. Menurut Imam Qurtubi. Jadi dari langit hujan, di bumi ini ada tumbuh-tumbuhan. Ketika Allah turunkan hujan,
lalu tanam-tanamnya tumbuh, itu berkah tuh. Ya. Seluruh kebun-kebun tumbuh oleh turunnya rahmat Allah melalui hujan tadi. Tetapi ulama yang lain termasuk Al-Marghawi dalam kitab Anwar Antazil Asrar, dia menyatakan yang dimaksud berkah di situ adalah berlimpahnya kebaikan dari segala penjuru, bertambah dan berlimpahnya kebaikan dari segala penjuru. Kita mengambil tafsir tentang barokah ini, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika seseorang diberikan oleh Allah nikmat, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat pergaulan yang luas, nikmat-nikmat yang lain, kalau bertambah kebaikan dengan nikmat itu, membuat dia semakin dekat kepada Allah, maka barokah itu. Umur yang panjang dan berkah, lalu semakin dekat kepada Allah, berarti umur itu berkah. Harta yang banyak berlimpah, lalu semakin dekat kepada Allah, berarti hartanya berkah. Pangkat jabatan yang tinggi, lalu semakin dekat kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Dia tahu bahwa di balik pangkat dan jabatan yang ia sandang sekarang ini, harus dia menjalankan di jalan Allah, membantu orang-orang lain. Begitupun harta dan sebagainya. Maka orang-orang seperti inilah yang dimaksud oleh Allah barokah. Nah, ketika harta semakin menjauhkan kita dari Allah, pangkat jabatan semakin menjauhkan kita dari Allah, umur yang panjang semakin jauh dari Allah, maka tanda kutip, jangan-jangan inilah yang dimaksud tidak berkahnya. Kalau harta yang bakal jaminan membuat orang berkah, banyaknya harta itu berkah. Mungkin Korun berkah. Korun paling banyak hartanya. Fir'aun, orang yang paling tinggi kekuasaannya pada masa itu, diberikan kekuasaan. Ternyata tidak. Diberikan oleh Allah kekayaan, diberikan oleh Allah kedudukan yang tinggi, malah semakin ingkar kepada Allah. Nah, ini kita khawatir kalau istilah Al-Quran disebut dengan istidraj. Istidraj ini dibungkus musibah dengan nikmat. Dia merasa nih, walaupun saya ini tidak sholat, walaupun saya ini tidak puasa, walaupun saya ini tidak zakat, walaupun saya ini tidak salim orang lain, saya banyak harta, pangkat jabatan saya tinggi, saya diberikan kemampuan segala macam. Tanyakan kepada diri kita, jangan-jangan ini yang disebut dicabutnya keberkahan dalam hidup kita. Kan ketika kita ditinggalkan oleh Allah, itulah kemalangan yang paling malang dalam hidup ini. Di dunia ini saudaraku sekalian, mau tidak mau, suka atau tidak suka, rela ataupun terpaksa, sunnah sudah sunnatullah, sudah hukum alam. Di dunia ini, kita yang meninggalkan keluarga kita, atau keluarga kita yang meninggalkan kita suatu saat pasti. Harta yang meninggalkan kita, atau berikutnya, kita yang meninggalkan harta, pasti. Berapa banyak orang yang masih hidup ditinggalkan oleh harta, kebakaran, kerampokan. Itu namanya harta meninggalkan dulu. Atau hartanya masih ada, dia sudah dulu meninggalkan dunia. Nah, ketika seseorang merenung dalam hidup ini, lalu apa sih yang dicari? Tidak lain, yang kita cari adalah keberkahan. Berkah ini subhanallah efeknya bukan sekedar secara kasat lahiriah. Karena orang yang makan sesuatu yang haram dengan orang yang makan yang halal itu sama tuh, enaknya sama di lidah. Tapi bagaimana ketenangannya? Ini orang nih makan haram, yang ini makan halal, sama yang dimakan, sama-sama daging, kenyang kan, enak kan di lidah, sama-sama kenyang, sama-sama enak di lidah. Tapi efeknya kemana? Pada ketenangan hidup. Ketika dia tidur dia bisa nyenyak, ketika dia makan benar-benar menikmati. Makanya berapa banyak orang-orang yang tidak menemukan ketenangan dalam hidup. Mahal ketenangan dalam hidup, apalagi dalam ketika seorang mendapat ujian dari Allah, itu goyah tuh.
Saya pernah dialog sebentar sama kawan yang baru taubat. Begitu bertobat, banyak sekali ujian yang diberikan Allah kepadanya. Ngadu kepada kita, Ustaz, banyak sekali ujian ini. Saya katakan, asyaddul anbiya, ya. Tidak ada ujian yang paling besar kecuali yang Allah timpakan kepada para nabi dan para rasul serta orang-orang soleh. Insya Allah bersabarlah, pasti ada jalan. Apa jawabnya? Boleh saja Ustadz ujian, tapi bahasa Palembang, jangan kemana nih kan, lah kelamun nih gue ujian nih. Saudaraku, hidup ini kan perjuangan. Ada orang mengatakan apakah hidup ini kenikmatan? Enggak, hidup ini perjuangan. Kita belum menikmati yang sebenarnya nikmat dalam dunia ini, Pak. Yang dikatakan nikmat itu nanti di surga. Itu nikmat yang sebenarnya. Kalau kita benar-benar menikmati hidup ini, apakah kita bisa tidur dengan tenang, tidur dengan tenang? Masih tidak ada orang yang mikir sebelum tidur? Masih tidak ada orang yang mikir sebelum tidur? Masih kan Pak? Besok makan apa ya? Besok tugas apa lagi ya? Ada planning. Berarti masih berjuang gitu. Seperti kami yang masih punya anak kecil misalnya. Berjuang untuk membesarkan anak-anak kita. Berjuang menjadikan dia anak-anak yang soleh dan pintar. Bagi orang-orang yang masih meniti karir, dikiranya sudah selesai karirnya tadi. Belum selesai. Dan kita juga yang sekarang sedang beribadah di dunia ini, mengabdi kepada Allah di dunia ini, pun sedang berjuang untuk memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik. Memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik. Nah, bahasanya seperti itu. Kita salah kaprah. Banyak orang menjadi yang terbaik, bukan menjadi yang terbaik, Pak. Kalau menjadi yang terbaik, penyakit hati masuk. Bukan menjadi yang terbaik, memberikan yang terbaik. Agar nanti kita meninggal nanti, banyak kenang-kenangan kebaikan yang dikenang oleh orang sepeninggalan kita nanti. Banyak doa-doa mengalir. Oh, Bapak itu dulu banyak jasanya. Ya Allah, ampunkan segala dosanya. Terimalah ya Allah amalnya. Ngalir lagi doa kepada kita. Itu harapan kita. Makanya ketenangan sekali lagi akan muncul bagi orang-orang yang barokah itu. Nilai ketenangan itu mahal. Makanya berapa banyak orang-orang yang hidupnya sederhana saja tapi tenang dalam dunia ini. Karena dia tahu dunia ini musafir, perjalanan saja. Kata Nabi, dunia ini seperti kamu berjalan di padang pasir, musafir. Suatu saat musafir ini akan letih, lelah, lalu berteduh sebentar. Berteduh untuk menghilangkan kelelahan. Kalau hari panas dia akan berteduh. Kalau hujan dia akan berteduh. Kalau lapar dia akan makan. Kalau haus, dahaga dia akan minum. Hilang dahaganya, hilang laparnya, hilang capeknya, apakah musafir akan terus di situ? Enggak. Musafir mengingat, dia akan melanjutkan perjalanan. Begitupun kita. Di dunia ini musafir, semua kita musafir di dunia ini. Dan karena akan melanjutkan perjalanan kita menuju perjalanan yang panjang di akhirat nanti. Nah, jangan sampai kehidupan yang singkat ini membuat hati kita resah, gelisah, karena tidak menemukan ketenangan dalam hidup. Kenapa dia menemukan ketenangan dalam hidup? Karena ada keberkahan yang muncul. Berkah itu bisa ada pada orang yang kaya, bisa ada pada orang yang miskin. Berkah itu bisa ada pada orang-orang yang memang diberikan oleh Allah kemampuan dalam hidup ini. Yang pertama. Dan walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Dilanjutkan ayatnya. Tetapi sayang, kata Tuhan. Tadi kan andai kata dia berkah, Allah akan turunkan. Andai kata mereka itu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sayang, kata Allah, walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Tapi sayang, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Lanjutan ayat tadi ya, mendustakan ayat-ayat kami. Apa yang maksud mendustakan itu? Menentang hukum-hukum Allah. Jadi kalau sudah banyak yang menentang hukum-hukum Allah, maka yang terjadi nikmat bisa berubah menjadi bala. Nikmat bisa berubah menjadi bala. Contohnya Pak, nikmat yang bisa jadi kan hujan turun nih. Rahmat bukan?
Rahmat kan? Hujan itu. Makanya kata Nabi begitu hujan turun apa doa Nabi? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat. Tapi kalau hujan sudah deras Pak, tidak ketulung-tulungan, banjir, longsor, nikmat tak? Bisa menjadi azab? Bisa. Makanya orang-orang yang mengkaji Al-Quranul Karim akan senantiasa menjadikan Al-Quran itu iqra, tempat kita membaca. Makanya kalau Al-Quran menyebutkan iqra, baca. Apa yang dibaca? Baca Quran, pahami isinya, baca alam dan baca diri. Baca alam dan baca diri. Saya ini kenapa ya seperti ini ya? Dapat balak terus. Tanyakan ketiga hal. Apakah ini ujian yang terus-menerus datang kepada saya? Apakah ini tazkiro, peringatan? Semua ada dalam Al-Quran. Ada yang ujian, ada apakah ini azab? Na'udzubillah min zalik. Kalau kita diberikan ujian sedemikian parah, tanyakan kepada diri kita. Makanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa akan diberikan Allah ujian yang panjang. Tapi ini ujian bentuknya. Kayak Rasulullah misalnya. Kan panjang ujian Nabi itu. Dari mulai kecil sampai beliau diangkat menjadi Nabi, tidak putus ujian. Berapa keluarga beliau yang sudah meninggalkan. Nabi memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki, 4 perempuan, yang semuanya meninggal kecuali Fatimah Zahra yang menemani Nabi sampai akhir hayat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi sudah banyak yang meninggal. Bahkan yang lebih menjadikan ketika Nabi diusir dari kota Mekah, di mana tempat Nabi dilahirkan dan dibesarkan. Diusir Pak. Hijrah Nabi ke kota Madinah, membeli rumah di situ. Membeli rumah dari anak yatim piatu, Sahal dan Suhail. Membangun masjid di situ. Panjang perjalanan perjuangan Nabi itu. Ini ujian. Ada juga yang kadang-kadang tazkiro. Kenapa ya saya diberi musibah yang besar ini? Mungkin saya ini lalai. Kalau kita tidak pernah melakukan kezoliman kepada orang lain, berbuat baik terus, ujian. Kalau kita kadang-kadang melalaikan, kita sudah tahu tapi masih melanggar hukum Allah, dan kita diberikan ujian besar, musibah besar, jangan-jangan tazkiro, Allah mengingatkan kita supaya kembali ke jalan Allah. Nah, kalau kita berbuat zolim kepada orang, banyak menyakiti hati orang, terus datang musibah demi musibah, lalu berkata, kenapa saya? Mungkin saya sedang diuji oleh Allah. Bukan diuji, jangan-jangan azab. Karena Nabi sudah menyatakan, doa yang tidak akan ditolak itu ketika doa dari orang-orang yang dizalimi. Jangan kau tahu, saya sedang diuji nih, padahal pernah menyakiti orang lain, pernah mengambil hak orang lain, begitu banyak ujian, musibah, lalu mengatakan, ini saya sedang diuji oleh Allah nih. Yang diuji oleh Allah itu orang-orang beriman. Untuk apa? Untuk naik kelas. Nah, ini sekolah Al-Furqan nih. Kan ada ujian tuh. Setiap mau naik dari kelas 1 ke kelas 2 ada ujian. Mau naik kelas 2 ke kelas 3 ada ujian. Naik kelas. Kita pun seperti itu di dunia ini, diuji oleh Allah untuk naik kelas. Kalau udah mau naik kelas ya standar saja kita, batas-batas itulah kehidupan kita. Makanya kalau kita bisa mengungkap rahasia Al-Quran, subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang-orang yang bertakwa itu di surah At-Tolak. Semua kita hafal dan mungkin pernah diungkap. At-Tolak ayat 4, ya. Wa may yattaqillah hayaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusannya. Allahu Akbar. Jalan yang tadinya sempit Allah lapangkan. Urusan yang tadinya susah Allah mudahkan. Makanya di dunia ini jangan pernah takut dengan masalah, karena dunia ini memang tempat masalah. Takutlah kalau ada masalah Allah berlepas diri dari kita. Itu Pak yang paling takut. Kalau ada masalah Allah berlepas diri dari kita. Allah tinggalkan kita. Kalau kita mau mengharap kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa Pak. Terlalu banyak kita bergantung kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Andai pun ada, kelas kita belum sampai ke situ. Kalau kita sudah sampai kepada kecintaan kita kepada Allah, maka tidak pernah Allah itu mengecewakan sekejap mata pun dari kita. Kita yang sering mengecewakan Allah.
Contoh nih, kita mengecewakan Allah. Kadang-kadang waktu Allah kita ambil. Hayya 'alas shalah. Salat Jumat. Kita masih di pasar. Kita masih dalam usaha-usaha kita. Nanti sebentar saja, sebentar saja. Itu waktu untuk Allah kita ambil. Makanya subhanallah, kenapa Allah itu dalam Al-Quran itu banyak mengingatkan tentang betapa pentingnya waktu. Wal asr, demi waktu asar. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal lail, demi waktu malam. Wad duha, demi waktu duha. Begitu berharganya waktu. Sekali dia hilang dalam hidup kita, dia tidak akan pernah datang lagi waktu itu. Tidak akan pernah terulang lagi. Jadi kita bersyukur ketika Allah, tempat di mana kita bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu satu, dan Allah tempat kita bergantung. Artinya Allah menginginkan kita ini jangan sepenuhnya bergantung kepada manusia itu. Bukan tidak boleh, bukan. Nanti khawatir kecewa, stres. Karena manusia ini sifatnya manusiawi, ada batas. Ada batas manusia ini. Secara manusia ada batas. Maka Nabi melarang meminta kecuali orang memberi. Dilarang meminta kecuali orang memberi. Coba kalau kita minta terus dengan orang, walaupun dalam kondisi kita memerlukan. Kalau tidak darurat, benar-benar darurat, jangan pernah kita meminta kepada orang. Kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali orang memberi, beda. Sekali kita minta tolong, dipinjami Pak sekali. 2 kali kita minta tolong, mungkin dipinjami. 3 kali, saya lihat orang-orangnya. Kalau sudah 3 kali mungkin hampir rata-rata orang sudah lain hatinya. Kok ini terus menerus ini? Ya dalam kondisi orang mampu, tapi dalam kondisi orang sedang terpuruk juga kita pinjam. Mungkin pada waktu kita minjam, minta tolong kepada dia, mungkin boleh jadi dia mampu saat itu. 2 kali mungkin dia mampu. Dan ketika dia tidak mampu, nah khawatir. Begitu kita tidak dipinjami, tidak ditolongnya, kita akan kecewa. Lalu apa yang terucap? Wah, tadi kita puji mati-matian, wah dia nolong saya, dia nolong saya, dia nolong. Nah ketika tidak lagi ada pertolongan darinya, kita kecewa. Nah saudaraku sekalian, bukan tidak boleh, sekali lagi bukan tidak boleh menghilangkan kecewaan dalam hidup ini. Jadikan Allah itu nomor 1 di dunia. Tempat kita di mana tempat kita memang bergantung. Kan setiap saat kita membaca Al-Fatihah itu diulang, dan diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepadanya kita minta tolong. Jadi mengukur hidup ini dengan ibadah kita itulah. Sukses dan tidak sukses manusia itu diukur dari ibadahnya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan dalam Al-Quran, dalam tafsir itu, tapi tidak secara langsung, secara global Allah menyatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadaku kamu menyembah, kepadaku minta tolong. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita minta tolong. Artinya andai kata ya seseorang itu sudah benar ibadahnya, maka pertolongan Allah akan datang. Itu maksud ayat itu. Andai kata ibadah kita sudah sempurna, maka pertolongan Allah akan datang. Kita ini kadang-kadang ayatnya benar, tapi aplikasinya dibalik. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar tuh ayat. Tapi praktek dalamnya bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Minta tolong, ibadahnya belakangan. Minta tolong dulu, ya Allah tolong aku, ya Allah bantu aku, ya Allah. Tapi ibadah kita belum sempurna. Tanpa minta tolong pun Allah akan tolong kita, asal kita penuhi kewajiban kita, penuhi pengabdian kita kepada Allah. Allah tidak pernah ingkar janji, saudaraku. Orang-orang yang sukses dalam hidupnya itu, bayangkan saja 2 orang pedagang, yang satu malam sudah bangun tahajud, sementara kita tidur. Dari segi ibadah kita sudah kalah dalam meraih kesuksesan berkah itu. Pagi-pagi mereka sudah sholat subuh, bahkan sebelum sholat subuh melakukan sholat sunat fajar yang kata Nabi pahalanya itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Tentu Allah berikan. Sementara kita bangun kesiangan. Inilah ketika seseorang memenuhi hajat Allah, maka Allah akan menolong walaupun kita tidak minta tolong, apalagi kita minta tolong.
Jadi Allah berikan kemudahan-kemudahan. Kemudian keutamaan orang yang bertakwa, ayat sebelumnya tadi At-Tolak ayat keempat, sekarang At-Tolak mungkin kita mundur sebentar. Di At-Tolak ayat 2 dan 3. Ini hafal semua ayat ini gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, aku akan berikan dari jalan keluar dari setiap masalah. Nah, itu jadi Allah yang akan memberikan jalan keluar. Ya. Subhanallah ya. Kalau Allah sudah memberikan jalan keluar, sesempit apapun hidup ini, lapang dada kita. Tapi kalau Allah sudah buntu jalan keluar dalam hidup ini, jalan yang tadinya terbentang di depan mata kita, sempit jadinya. Jalan yang tadinya kita kira, wah ini bakal sukses ini, wah ini job ini bakal berhasil ini, misal. Ternyata lain dari kenyataan yang ada. Jalan yang tadinya lebar, terbentang di depan mata, ternyata begitu kita melaluinya, sempit jalan. Inilah kalau Allah sudah memberikan kesukaran, sulit kita untuk menembusnya. Tapi Allah sudah memudahkan segala urusan, tidak ada satupun yang bisa menyempitkan. Makanya Allah punya kehendak, Allah punya kuasa. Kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang, satu dunia orang mau meruntuhkan kita, tidak akan satupun yang bisa meruntuhkan kita. Kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang. Tapi kalau Allah sudah menjatuhkan seseorang, Allah hinakan dia, walaupun kita kepengen mengangkat dia, tidak akan bisa terangkat. Allah berhak untuk mengangkat derajat seseorang dan berhak untuk meruntuhkan seseorang. Makanya dalam dunia ini, sekali lagi kita dalam proses menuju hijrah dan berusaha untuk istiqomah dalam hijrah kita. Bagi kita yang sudah istiqomah, jangan pernah meremehkan kawan-kawan kita yang sekarang sedang berada di jalan Allah, sedang menjalani hijrah. Karena hidup ini proses lagi. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Sukses akan diukur ketika seseorang bisa mengakhiri hidup dia. Berapa banyak orang yang bisa melalui hidup dari awal baik, di tengah baik, tapi di ujung dalam keadaan tidak baik. Ada orang yang pada awalnya ya, dia buruk, tapi di ujung dia baik. Ada yang baik di awal, tapi di ujung dia buruk. Semua itu banyak kisah-kisah bersejarah yang bisa menjadi iktibar pelajaran buat kita semua. Seperti Rasulullah misalnya, orang yang baik dari awal sampai di akhir, itulah Nabi. Ada manusia yang di awal buruk, di tengah-tengah berjuang bersama Nabi, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, bahkan menjadi salah satu 10 orang yang bakal masuk ke dalam surganya Allah. Awalnya buruk. Siapa itu? Umar ibn Khattab. Orang yang pada awalnya buruk perangainya, tapi Allah berikan hidayah di tengah perjalanan berjuang bersama Nabi, dan wafat fisabilillah. Bahkan disebut Nabi 10 orang yang dijamin masuk surganya Allah. Tapi ada orang yang dari awal sampai akhir buruk. Na'udzubillah min zalik. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab, dari awal menentang Nabi. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka Abu Lahab. Ya. Allahu Akbar. Banyak sejarah yang bisa menjadi intibar buat kita. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, Allah akan berikan jalan keluar dari tiap masalah dalam hidup ini. Dan diberikan rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari berbagai macam rezeki dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kami pernah mengungkap di hari Jumat itu bahwa ternyata dalam Al-Quran ini banyak kata-kata rezeki ini. Rezeki yang dijamin, rezeki yang dijanjikan, rezeki yang dicari, ternyata ada semuanya. Tapi tidak kita ungkap sekarang ini karena waktu. Ya. Kemudian wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Ya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, bahwa hasbu, maka Allah pasti. Al-Quran mengatakan pasti. Kalau Allah sudah mengatakan pasti, tidak diragukan lagi, akan mencukupkan seluruh keperluan dalam hidupnya. Subhanallah ya. Kalau Allah sudah mencukupkan, Pak, aman Pak di dunia ini, dicukupkan oleh Allah. Kan yang risiko ini kan kurang, Pak. Segala yang kurang itu tidak enak, Pak. Segala yang kurang enak. Kurang ilmu,
kurang harta, kurang kesehatan, seluruhnya kurang enak. Tapi ketika cukup saja, sudah subhanallah, apalagi diberikan Allah kelebihan yang luar biasa. Cukup saja, sehat cukup, makan cukup, ya, segalanya cukup. Mau ingin sesuatu dicukupkan oleh Allah. Yang tadinya kurang, lalu Allah cukupkan. Jangan pernah takut di dunia ini selagi kita masih bersama Allah. Jangan pernah melepaskan Allah dari hati kita masing-masing, ya. Sekali lagi, tidak ada kesedihan di dunia ini kecuali kalau Allah sudah berlepas diri dari kita, karena pada akhirnya kepada Allah juga kita akan kembali. Yang kelima, orang yang mendapat keutamaan, orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan keutamaan dari Allah itu, atau keutamaan orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran, akan diterima amal baik, ya, amal baiknya diterima oleh Allah. Itu di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Surah Al-Maidah ayat 27. Sudah An-Nisa, ya. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban. Kurban itu bagian amal tuh, dari orang-orang yang bertakwa. Allah akan menerima kurban. Jadi kurban itu salah satu amal dari orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi orang yang bertakwa. Jadi seluruh amalia-amalia kita itu harus ada nilai takwa. Di dalamnya itu harus ada nilai takwa, ya. Makanya kita tidak bisa menilai derajat manusia itu dari suku tertentu, ya, dari status tertentu, karena Allah tidak menilai dari situ. Amal saja, kita menilai amal orang saja, tapi kalau tidak didasari dengan nilai takwa, juga belum tentu diterima oleh Allah. Jadi dasarilah seluruh amal-amal yang kita lakukan di dunia ini berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Sehingga insya Allah setiap amal itu akan membuahkan hasil, di mana setiap kita selesai melaksanakan amal ibadah itu akan semakin bagus pribadi kita. Sedekahnya semakin bagus karena ada nilai takwa tadi. Sholatnya semakin bagus, puasanya semakin bagus. Kenapa? Ada nilai-nilai takwa. Karena takwa itu pribadi, terbentuknya pribadi. Ketika seseorang tidak mau lagi melakukan perbuatan maksiat, menghindari diri dari berbagai macam perbuatan maksiat, membersihkan hati dan diri dia dari dosa, lalu melakukan amalia-amalia, maka insya Allah orang ini akan keluar dalam melaksanakan nilai ibadahnya itu akan menjadi pribadi yang bagus. Jadi orang yang bertakwa ini pribadinya bagus. Ketika seseorang melakukan satu amalia lalu tidak didasari oleh takwa, maka pribadinya akan menjadi pribadi yang tidak akan dijamin oleh Allah, pribadi-pribadi mulia. Makanya kami teringat sebuah kisah di zaman Rasulullah. Ini letak Rasul di mana tidak membeda-bedakan suku tertentu. Abu Zar itu sahabat Nabi dari bangsa-bangsawan, sama dengan Nabi. Kulitnya putih, besar, tinggi seperti Rasulullah, dari bangsawan. Ada Bilal bin Rabah ini, mohon maaf, kulitnya hitam dalam sejarah. Bukan dari bangsa suku terhormat seperti dari Nabi, bangsawan. Suatu saat mereka dialog, ngobrol. Begitu ngobrol, ya kalau Palembang mengatakan penesan, ya, terucaplah, terceplus kata-kata dari Abu Zar. Hitam ini, dasar orang hitam. Tersinggung Bilal bin Rabah, ngadu kepada Nabi. Begitu ngadu kepada Nabi, kata Nabi, ada apa? Tidak enak ya Rasul apa yang dikatakannya itu. Walaupun saya tahu saya orang-orang yang hina dari kulit hitam, tapi Abu Zar telah menyakiti hatiku. Dipanggil oleh Rasul, Ta'al Abu Zar, panggil Abu Zar kemari. Datang Abu Zar kepada Nabi. Labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Nabi, ada apa? Benar Abu Zar, kau menghina Bilal,
Kau mengatakan dia kulit hitam. Abu Zar terdiam, lalu ya Nabi. Apa kata Nabi? Ditunjuk oleh Nabi Abu Zar. Abu Zar, ya, hilangkanlah hati jahiliyah itu, perilaku jahiliyah itu hilangkanlah. Kalau ingin masuk surga, di hatimu, pribadimu masih pribadi jahiliyah. Apa kata Nabi? Laisa li arabin illa jam illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab illa bitaqwa, kecuali takwa. Nangis Abu Zar. Begitu Abu Zar nangis, dia mengatakan Bilal, Bilal maafkan aku Bilal. Abu Zar menyungkurkan badannya ke lantai, lalu memiringkan kepala ke badannya. Bilal, injak mukaku Bilal, injak mukaku Bilal, injak mukaku Bilal. Tak tahan Bilal nak injak mukanya. Injak. Mudah-mudahan dengan kau menginjak mukaku ini Bilal, sini pasir semua nih, padang pasir semua wajah Abu Zar. Injaklah Bilal, injaklah mulutku yang kotor ini. Andai kata ini bisa menyelamatkan aku dari siksa Allah dan bisa mengampunkan dosaku dan engkau bisa memaafkan aku rela injak mukaku, injak mulutku ini. Bilal bin Rabah mengatakan, wahai Abu Zar, aku sudah memaafkanmu. Aku tidak mungkin untuk menginjak muka orang-orang yang wajahnya sujud kepada Allah. Aku tidak akan menginjak muka orang yang sujud kepada Allah. Suasana semakin haru. Lalu Bilal mengangkat Abu Zar dan berpelukan. Dari kisah ini, saudara sekalian, Rasulullah tidak memandang seseorang itu dari bagian suku yang sekarang sudah berkembang di masyarakat seolah-olah mereka paling hebat di antara yang lain. Kami dari suku tertentu, kami dari ini tertentu, ini enggak. Tetap nilai takwa itulah yang dikedepankan oleh Allah. Yang membuat kita mulia di sisi Allah adalah tidak lain adalah nilai-nilai takwa. Yang terakhir di surah Ali Imran ayat 15, insyaallah dengan izin Allah orang-orang yang bertakwa akan menjadi penduduk surga pada akhirnya nanti. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharu wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka diberikan pasangan hidup yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat daripada hamba-hambanya. Jadi tempat kedudukan orang yang bertakwa itu kelak diberikan keistimewaan daripada yang lain. Saudaraku sekalian, inilah yang dapat kita sampaikan pada kajian ini tentang orang-orang yang bertakwa. Mungkin masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang mengemukakan begitu utamanya orang-orang yang bertakwa ini. Paling tidak itu menjadi motivasi bagi kita. Yang pertama, kesimpulannya, jadilah manusia yang tidak memandang, meremehkan orang lain. Karena pada akhirnya ketentuan, keputusan, ridho dan tidak ridho ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, itulah yang kita ikuti. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, berusaha untuk mencapai nilai-nilai takwa itu. Jangan sekedar dalam ucapan, tapi takwa itu harus memang terbukti dalam kehidupan kita. Makanya Allah jamin tuh keberkahan, keridhaan, kemudahan, dan segala urusan, baik persoalan dunia maupun persoalan akhirat, Allah akan jamin untuk menjadikan kita manusia yang mulia insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.